Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Bagi sebagian orang, tak terkecuali orang Katolik sendiri, bertanya-tanya apa dasar biblis Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Mana dasar Alkitabiahnya? Mana dasar kitab sucinya? Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dogma yang diumumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 ini dan kemudian dirayakan oleh umat Katolik seluruh dunia setiap tanggal 15 Agustus. Kita kembali lagi ke pertanyaan, mana dasar biblisnya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, secara eksplisit tersurat tidak ada. Memang tidak ada. Tetapi gereja tidak sedang menciptakan ajaran baru tanpa dasar pewahyuan ilahi. Dan gereja Katolik memiliki sumber wahyu yang bukan sola scriptura. Sola hanya kitab suci. Tetapi non sola scriptura sed traditio. Bukan saja kitab suci sumber wahyu, tetapi juga tradisi suci. Tradisi suci yang terpelihara dari generasi ke generasi melalui lisan para rasul, lisan dan orang-orang di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka kalau bercerita bukan seperti kita ini yang sudah pikun-pikun. Siapa kau punya nama, siapa kau punya, tidak. Mereka akan sangat detail. Peristiwanya persis. Apa yang dibuat sama mereka ceritakan. Ingatan mereka begitu kuat. Jadi ketika gereja menetapkan dogma ini adalah satu promulgasi, satu pernyataan pengumuman tentang apa yang dihidupi oleh umat yang sudah lama, umat sudah mengimani. Baru gereja lihat, gereja pelajari, lalu magisterium melalui paus mengumumkan, inilah iman kita. Tidak suka-sukanya paus. Jadi sekali lagi, ketika tidak tercatat secara eksplisit dalam kitab suci, Maria diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Naik ke surga Yesus dengan kuasa ilahi yang ada dalam dirinya. Maria sebagai makhluk ciptaan diangkat ke surga. Bukan mengajar satu ajaran baru, tetapi menegaskan iman yang lama hidup sebagai depositum fidei, kekayaan iman. Sebagai contoh pembanding untuk kita lihat, misalnya ketika tahun 325, ketika gereja menetapkan pada Konsili Trente tentang konsep Tritunggal. Ada enggak dalam kitab suci kata Tritunggal? Una substantia tres persona. Tuhan yang satu, hakikat tiga pribadi. Ada. Tapi yang tidak tercatat ini bukan berarti kita karang-karang. Iman mendahului rumusan. Maka ketika umat sudah meyakini sejak para bapak gereja
di awal menghidupi, lalu dirumuskan pada Konsili Trente tahun 325. Begitu juga ketika tahun 393 pada konsili di Hippo dan tahun 397 pada konsili di Kartago, ketika gereja Katolik bilang sekarang akan dikanonisasi kitab suci. Urutannya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai Meleaki. Perjanjian Baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, sampai Wahyu. Bukan gereja menciptakan kitab suci yang baru, bukan. Gereja menetapkan kanonisasi ini. Setelah akan ada lagi nanti kitab suci yang bagus sekali, so tutup. Kok tidak bisa tambah-tambah seenak edewe, seenakmu sendiri? Tidak boleh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pun demikian. Ketika tidak secara eksplisit tersurat dalam kitab suci, namun secara implisit dalam lembaran-lembaran isi kitab suci, secara tersirat baik dalam Perjanjian Lama sebagai nubuatan maupun dalam Perjanjian Baru sebagai penglihatan tadi dalam bacaan pertama Yohanes, maupun penggenapan, kisah Maria ditegaskan setegas-tegasnya. Apa yang boleh kita timba, kita pelajari pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini? Ketika kita mungkin pernah dengar atau mungkin pernah lihat sendiri cerita maupun saksi sejarah dari penampakan-penampakan Maria di Lourdes, Perancis, di Fatima, Portugal, di Sainton, Mesir, di Donglu, Cina, di India, Maria sepertinya sudah ada di atas, sudah berjaya di sorga, tetapi dia masih memperhatikan anak-anaknya yang bersiara di dunia ini, yang dititip oleh Sang Putra dan tidak terputus. Ibu, napa kopu anak? Ini anakmu. Dan secara pribadi, terlepas dari saya imam, saya percaya bahwa Maria berbahagia, mulia di sorga, dan iman itu benar di mana-mana penampakan. Tidak pernah kita dengar tiba-tiba Maria Mercedes yang penampakan. Tidak pernah. Tidak pernah kita dengar Maria Carey yang penampakan. Tidak pernah. Tapi Maria, Ibu Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak berjalan sendirian, tetapi berjalan beriring bersama dengan doa-doa Maria. Apalagi kita sebagai umat paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga, senantiasalah berharap terus kepada Maria yang senantiasa dan selalu mendengarkan doa kita. Dia yang berbahagia, dia yang mau mengatakan kepada kita bahwa kendati dia berjaya di sorga, dia tidak melupakan kita yang bersiara di dunia ini. Semoga kita zaman sekarang, anak-anak kita, generasi dan keturunan-keturunan kita juga memelihara iman ini. Memelihara iman ini.
karena sebagaimana dikatakan pada ayat 48b sampai 49. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Tinggi telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Semoga demikian.